Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman YouTuber dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi, saya akan sharing seputar YouTube. Saya akan berbagi seputar gaji YouTuber pemula. Nah, jadi di video kali ini, sebagaimana permintaan teman-teman, sebagian teman-teman yang minta saya untuk membuatkan satu video tentang gaji YouTuber pemula itu. Berapa sih gaji YouTuber pemula itu? Nah, jadi di video ini saya tidak bermaksud ingin ria ataupun pamer, hanya saja saya ingin menjawab permintaan dari teman-teman bahwa segini loh gaji YouTuber pemula itu. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, namun sebelumnya saya ingin cerita tentang pengalaman saya nge-YouTube dari awal sampai saya dimonetisasi dan akhirnya saya mendapatkan gaji pertama saya, seperti itu. Oke teman-teman, yang pertama saya nge-YouTube itu lebih kurang 1 tahun yang lalu. Nah, pada saat saya pertama kali mengupload video di YouTube itu sama sekali saya buta tentang YouTube gitu. Jadi pertama kali saya nge-YouTube itu saya hanya iseng-iseng, saya coba-coba, yang penting buat video upload gitu. Nah, jadi bisa dibilang hampir tidak ada yang nonton, seperti itu teman-teman. Ya kalaupun ada yang nonton paling-paling hanya beberapa, itu pun karena saya kasih tahu sama teman-teman, nih loh aku punya YouTube. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, nah seperti yang saya katakan tadi, pertama saya YouTube itu saya tidak mengerti tentang YouTube. Saya tidak tahu bagaimana cara membuat judul, saya tidak tahu bagaimana cara membuat deskripsi, saya juga tidak tahu yang namanya thumbnail, saya tidak tahu mengisikan teks, seperti itu. Jadi yang saya tahu hanya upload video, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya seiring dengan waktu saya pun mulai belajar. Saya belajar apa itu, bagaimana cara membuat judul, bagaimana cara mengisi deskripsi, tag, dan bagaimana cara membuat thumbnail. Nah, seperti itu teman-teman. Saya belajar terus sampai pada akhirnya saya mulai dibilang pandai sih tidak, tapi mulailah sedikit demi sedikit saya memahami apa itu algoritma YouTube. Nah, seperti itu, sampai akhirnya saya pun mulai serius terus belajar. Saya upload terus video. Ya seperti yang saya katakan tadi, kadang yang nonton hanya sekian orang, subscriber juga lambat sekali nambahnya, seperti itu. Saya yakin dan percaya teman-teman di luar sana, teman-teman YouTuber pemula juga pasti mengalami hal yang sama dengan saya, seperti itu. Nah, jadi setelah seiring berjalannya waktu, saya pun terus melakukan perbaikan terhadap video saya, seperti itu kan. Kemudian saya terus belajar. Nah, akhirnya singkat cerita saya tembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah tembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tadi, apakah selesai sampai di situ? Tidak teman-teman. Nah, ternyata masih banyak lagi yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan gaji dari YouTube. Nah, seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya setelah saya mendapatkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang tadi, dapatlah pemberitahuan dari pihak Google bahwa saya itu memenuhi syarat untuk monetisasi. Apa ya, buat teman-teman supaya pembicaraan kita nyambung, saya ingin sampaikan apa itu monetisasi. Monetisasi adalah proses ketika kita mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, artinya kita memenuhi syarat untuk monetisasi tadi, sehingga ketika kita sudah dimonetisasi maka kita akan mendapatkan iklan, seperti itu. Jadi setiap video kita itu sudah mendapatkan iklan. Namun ternyata belum cukup sampai di situ teman-teman. Nah, untuk mendapatkan gaji dari YouTube tadi, kita juga harus mengumpulkan penghasilan minimal $10 atau setara dengan sekitar 130.000 untuk mendapatkan yang namanya pin yang dikirimkan oleh Google AdSense. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat, ini adalah pin saya yang kemarin saya terima. Nah, jadi untuk mendapatkan pin ini kita harus mendapatkan minimal $10 atau setara
Rp130.000 seperti itu teman-teman. Nah akhirnya singkat cerita saya berhasil mendapatkan $10. Dan saya mendapat notifikasi bahwa PIN saya sedang dikirim, dan sampai akhirnya saya mendapatkan PIN tersebut. Kemudian saya kirimkan kembali ke Google, dan sampai akhirnya saya mendapatkan yang namanya pemberitahuan bahwa saya sudah diterima sebagai partner YouTube seperti itu. Nah oke teman-teman, kembali kepada pembahasan sebelumnya tentang gaji YouTuber pemula. Jadi pada saat saya tembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tersebut, penghasilan YouTube saya itu hanya yaitu tadi sekitar kalau tidak salah $11 ya teman-teman, atau setara dengan 140 lah, 140.000. Nah seperti itu. Nah kemudian setelah saya mendapatkan penghasilan $10 tadi, saya mengajukan memverifikasikan alamat atau identitas. Nah setelah itu selesai, kemudian saya dikirimi PIN Google seperti yang saya tunjukkan tadi. Maka akhirnya saya terus upload video, terus belajar. Ya kadang ada yang nonton, kadang juga tidak, seperti itu teman-teman. Sampai akhirnya saya mendapatkan gaji pertama saya itu, dan saya mengambilnya di bank tempat saya mengajukan verifikasi pada akun saya. Nah seperti itu. Nah kemudian untuk gaji pertama saya secara real saya akan sampaikan, tapi mohon maaf tidak mungkin saya sebutkan, tidak etis rasanya seandainya saya sebutkan secara detail seperti itu. Namun yang pasti untuk para YouTuber pertama, gaji YouTuber pertama itu pasti di atas 1.300.000. Kenapa? Karena syarat untuk mendapatkan gaji pertama dari YouTube itu adalah minimal $100 atau setara dengan 1.300.000. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi buat kalian yang ingin coba-coba nge-YouTube, teman-teman silakan belajar, silakan pahami apa itu algoritma YouTube, kemudian apa itu, bagaimana cara membuat judul, bagaimana cara membuat thumbnail, terus bagaimana cara mengisi deskripsi, tag dan sebagainya. Teruslah belajar, terus melakukan pengembangan diri sehingga suatu saat teman-teman juga mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tersebut. Jadi teman-teman, video ini sekali lagi saya tidak bermaksud saya tidak bermaksud untuk pamer. Ini hanya sekedar sharing, ini hanya sekedar berbagi pengalaman seputar nge-YouTube. Nah sekali lagi buat teman-teman yang memang ingin nge-YouTube, teman-teman harus terus belajar, dan saya sendiri sampai saat ini masih terus belajar. Jadi tidak ada kata yang tidak bisa selama kita mau, seperti itu. Karena apa yang Anda pikir, maka itulah Anda. Anda adalah tergantung apa yang Anda pikir. Kalau Anda pikir bisa, Anda pasti bisa. Dan kalau Anda pikir Anda tidak bisa, Anda pasti tidak bisa. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita mengatakan bahwa diri kita bisa, maka otak kita akan mencari alasan bahwa kita memang bisa melakukannya. Namun ketika otak kita mengatakan bahwa kita tidak bisa, maka sampai kapanpun otak kita akan mencari alasan untuk membuktikan bahwa kita memang tidak bisa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.